Dan Sampai... dia meniti karir di tempat sampah. Iya loh. Benar, saya taruh di tempat sampah, bukan tempat sampah, Nggak tempat langsung pengolahan jalan. sampah medis. Hai Pak. Hai. Ini aneh banget, jadi aku kan kayak bingung ya Pak. Aku mau mengupload konten dan orang yang selalu siap sedia ditelepon dan selalu bisa adalah Yusuf Hamka. Iya, cuman kamu yang bisa panggil saya, gangguin saya, kamu sama Denny itu dua. Enggak lama, iya cuman memang kenyataannya Bapak kalau aku butuh pasti langsung siap, jam berapa, di mana? Oke. Demikian pula kamu. Fa, mau makan nggak? Siap kalau Iya, makan. ya Kalau kan nggak kalau- makan nggak siap. Enggak, masalahnya Bapak kalau ngajak saya selalu ngajak makan enak. Iya. Kalau saya ngajak Bapak selalu Pak bantuin dong. Kenapa saya suka ajak dia kalau makanan enak? Makannya banyak. Bukan, bagian pembersihan. Kan lagi hamil Pak. Justru perlu gizi. Iya. Iya kalau makan sama Pak Yusuf ya ampun nih Pak. Saya senang makan banyak karena buat saya yang mana yang enak-enak, ayo kita banyak. Iya, semua. Bapak tuh kalau makan gitu. Kalau nggak habis pesennya bungkus. banyak. Ayo icip kita semua suruh Iya, nyoba. kalau nggak habis bungkus, bawa pulang kasih orang rumah. Gitu. Iya selalu kayak gitu. Kalau nggak rumah saya, rumah Bapak. Iya. Yang dapat. Gitu. Pak, Ah. ini kan aku baru ya Pak ya, nyoba-nyoba ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaanku agak membingungkan, mohon maaf dulu. Ya enggak lah, dari dulu juga udah bingung sama kamu. Dari kamu SMP sama SMA udah bikin bingung. Iya, Pak banyak yang nanya loh, kenapa sih kok saya deket sama Bapak? Ya bagaimana dong? Udah kayak anak saya dari waktu zaman SMP main di rumah saya. Gimana? Iya sih, Iya iya kan? sih. Iya, tapi banyak yang berpikir bahwa aku anak kandung Bapak. Sampai Gitu. dikira, ya ampun, aku dikira yang punya jalan tol Pak, padahal kan bukan Pak. Ya nggak apa-apa, paling tidak. Dekat lah Pak. Paling tidak kamu kan komisaris jalan tol. Iya. Iya. Tapi kan aku juga benar-benar bekerja sampai bisa ke situ gitu Pak. Oh iya, kamu berprestasi. Kalau kamu nggak berprestasi, nggak mungkin bisa sampai gitu. Dan kamu tahu, yang punya jalan tol bukan kamu, bukan saya juga. Negara yang punya. Iya. Ini orang jangan salah persepsi. Iya betul. Iya kan, negara yang punya. Kita cuman hanya diberikan amanah sementara waktu. Kalau kita ternyata baik, tentu pemerintah akan memperpanjang. Perpanjang. Nah, itu ya Pak ya. Iya. Iya, pada bilang, wah ini abis podcast bagi-bagi jabatan komisaris, enak aja. Kan aku udah dari sebelum nikah sama Densu, ya nggak sih Pak? Iya. Kenalnya aja udah dari lama. Terus aku bener-bener meniti karir di swasta. Dan dia sampai- meniti karir di tempat sampah. Iya loh. Benar, saya taruh di tempat sampah, bukan tempat sampah, Nggak tempat langsung pengolahan jalan. sampah medis. Iya, oh yang bikin langsung enak gitu ya? Iya. Enggak loh, aku Sampah medis, ini. jasa Medifest ya kalau Iya, nggak salah. aku meniti di tempat sampah lo bau-bauan loh. Dia bolak-balik Bandung, bolak-balik yang Kerawang pabriknya itu ngolah sampah rumah sakit. Jarum suntik, ke tempat infus, apa semua perban-perban kotor, semua dikelola oleh dia. Untung nggak jadi sampah. Ya, kan? Dia jadi orang yang ngurusin sampah. Aduh, kalau jadi sampah masyarakat, Jangan loh. saya sedih. Iya Iya kan? kalau Gitu. Pak, iya. Gitu. Jadi udah kejawab ya. Aku ya. Mamang kamu pantas untuk jadi komisaris, bahkan untuk jadi dirut pun pantas. Di kala COVID, semua kita harus efisiensi. Sparring partner saya cuman Olivia. Dari ribuan karyawan, saya cuman bisa bicara sama dia dan dia bisa mengabsorb apa kemauan saya. Saya cuman bilang, kapal ini harus terus berlayar walaupun COVID. Kalau orang, kita harus efisiensi sementara. Kita harus mengadakan pemotongan karyawan atau apa semua, dan ini harus cepat. Waktu itu kita ada program pensiun dini. Nah, itu blessing juga. Kita nggak tahu. Waduh Pak, itu saya Mula-mula karyawan-karyawati menganggap saya jahat. Iya. Tapi setelah BUMN, asuransi BUMN itu Jiwaserayanya bangkrut, jadi setelah karyawan pensiun dini dapat duitnya semua, itu tutup Jiwaseraya. Untung kita lakuin Untung ya. kita lakukan itu. Kalau enggak itu duit berapa Mereka ribu karyawan ada habis. yang 200 juta sampai 2 miliar dapatnya semua. Dan mereka blessing. Belakangan ya biasanya gitu. Perbuatan baik kan nggak langsung dibilang baik. Iya. Setelah udah kejadian, wah untung ada Pak Yusuf. Ambil pensiun dini sehingga dana pensiun kami bisa diambil. Iya, dan apalagi waktu itu Bapak juga kan bahwa pada saat pensiun dini masih yang udah ambil pensiun dini
dipekerjakan kembali. Tetap dipekerjakan kembali, bukan disuruh lah. Mereka masih usia produktif, performance-nya bagus, juga masih bekerja kembali. Jadi karena ini karyawan udah 30 tahun, 40 tahun, kita ambil kebijaksanaan pensiun dini supaya beban perusahaan nggak terlalu berat. Kemudian sama kita supaya jadikan uang kontrak. mereka cair juga. Cair, itu maksud saya. Tapi kan kita nggak bisa kalau belak-belakan. Nah itu, tapi kan mereka sekarang baru tahu dan mereka semua kita hire kembali, semua mereka happy. Nah, memang ada yang punya uang kadang-kala kaget. Uangnya ditaruh di asuransi lain, ketipu ada, dibuat bisnis lain. Judi online juga ada kayaknya Pak. Nah, makanya ya udah itu nasib garis tangan. Gitu. Tapi dari situ sih jujur aku belajar ya Pak ya. Emang penting mendengarkan yang jauh lebih berpengalaman. Ya, jadi begini. Yang paling lebih penting adalah pemikiran daripada satu kepala, mendingan dari berbagai macam kepala, walaupun tingkatan orang bawah, orang tengah, orang atas, semua kita dengar. Sehingga kita bisa lebih mencerna. Sebab pemikiran satu orang, profesor atau guru besar, belum tentu bisa melawan dengan 3, 4, 5 orang yang orang-orang biasa. Orang-orang biasa karena berpengalaman. Kalau sekolah-sekolah kayak profesor, doktor itu kan SOP-nya textbook. Beda. Jadi dengan pengalaman saya banyak belajar waktu saya mulai bisnis itu dari para supir, dari para marketing, ya kan, dari yang punya warung Tegal yang saya suka makan kalau sore. Jadi tukang parkir, supir-supir itu saya belajar sebenarnya. Iya sih. Aku ngeliat Bapak tuh lebih ke street smart banget ya. Kayak selalu turun ke jalan, ngobrol langsung sama orang, selalu dapat informasi itu dari lapangan. Itu aku sih jujur aku belajar banyak bekerja itu dari Bapak tuh dari situ. Jadi nggak cuma duduk di ruangan dan ya gitu. Kita pernah lari-lari di jalan tol, ingat nggak Pak? Iya. Dikala dipanggil oleh. Kita tiba-tiba harus lari. Oh Pak, kita lari. Padahal kita udah mau naik mobil, udah mau pulang itu. Tahu-tahu denger Pak Luhut panggil di telepon, lari 2 kilometer kita Uber. Dan itu jalannya nanjak lagi, jalan tol yang belum jadi. Lagi dalam pengecekan. Masih dicek. Dipanggil, wah nah ini Yusuf Hamka deh. Waduh langsung, Pak dipanggil, tapi jauh. Kan mobil kita biasa kalau pejabat kan pasti di depan. Tapi jauh Pak di depan, lari. Lari, saya bilang karena kita ini kan kerja buat negeri. Kalau pejabat manggil kita harus responsif. Kita nggak boleh nggak responsif karena pasti ada maksud dan makna yang baik. Gitu. Makanya kita harus menghargai semua pejabat-pejabat. Ya apalagi kayak Pak Luhut itu kan orang yang senior banget. Ya orang yang senior dan orang yang jujur lah menurut saya dan baik lah dan dia selalu berpikir untuk negeri. Gitu. Ngomong-ngomong pejabat, Bapak nggak mau jadi pejabat aja Pak? Bisa manggil orang, bisa lagi deh Pak. Saya pejabat, peranakan Jawa Batak. Enggak, bukan memang gak ada Bataknya. Jangan bohong, mukanya aja udah Cina banget Pak. Iya, pejabat itu kan singkatan dari peranakan Jawa Batak. Iya, tapi kan Bapak bukan peranakan Jawa Batak, jangan ngaku-ngaku Pak. Gitu, saya tanya serius kok malah melencongin lagi. Bapak benar nggak mau jadi pejabat Pak? Pejabat itu apa sih? Iya misalnya kayak jadi gosipnya ya. Menteri? Iya, jadi menteri. Saya udah mantri. Mantri itu? Mantri itu tukang sunat. Menteri ngurusin negara, kalau mantri itu ngurusin sunat. Yang mau dihitan ke saya mantri. Kalau seginian itu, gini deh Pak, Bapak kan suka CFD, Bapak punya alet. Enggak. Punya di gubernur, punya di wali kota, punya di bupati, punya di menteri. Enggak juga. Tapi sempat, jujur ya Pak ya, aku sempat dengar dan sempat, nanti Google aja ada kok di beritanya tuh, Bapak sempat kayak pengen dicalonin jadi gubernur. Emang Bapak mau? Bukan mau nggak mau. Apa? Dan bukan mau nggak mau, tapi saya kan ngukur baju di badan. Kenapa? Baju coklat gitu udah mulai ngukur. Apa saya mampu gitu, satu, kedua, apa saya pantas gitu. Terus kalau jadi pejabat itu, apa saya bisa amanah, jujur gitu, adil gitu. Itu kan saya harus ngukur-ngukur. Buat apa kalau kita nggak bisa dan kalau soal pencalonan, saya beberapa kali, bahkan waktu sempat beberapa kali di meja makan, beberapa menteri dari Golkar, termasuk Ketua Umum Golkar, meminta saya. Tapi berarti itu gosipnya benar? Iya, bukan gosip sih sebenarnya. Itu memang saya diminta. Dan saya dengan segala hormat, terutama waktu itu ada Menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga yang juga sebagai Ketua Umum. Iya baik tuh Pak Erlangga. Golkar, orang baik itu. Dan juga ada Menteri Perindustrian lagi makan ngomong,
elektabilitas sama popularitas kamu cukup tinggi. Iya, katanya. tinggi sih, Pak. Jadi kamu harus untuk running sebagai wakilnya Golkar di DKI. Saya bilang, mohon maaf, kalau boleh saya menolak, saya tidak kepengen jadi apa-apa, dan saya nggak pernah mimpi mau jadi pejabat atau mau jadi kepala daerah. Karena zaman Gus Dur pun saya sempat ditawarin untuk jadi Menpora, saya juga nolak. Oh, kenapa, Pak? Kenapa nggak mau? Gini, pengabdian itu kan nggak perlu harus jadi pejabat. Jadi rakyat biasa pun juga kita bisa mengabdi. Jadi pengusaha juga kita bisa mengabdi. Satu, saya mungkin saya ini terlalu banyak teman. Sehingga nanti kalau saya jadi pejabat, saya harus banyak yang saya entertain. Termasuk saya, Pak. Iya, kalau saya mengentertain pakai uang negara, namanya saya korupsi. Oh iya benar ya. Iya kan? Kalau saya memang entertain orang, bantu orang pakai uang saya, itu nggak korupsi, itu sadako. Mensos aja kalau gitu, Pak. Buat apa? Kita pakai uang negara juga. Kan bisa sebentar Senin sampai Jumat pakai uang negara membantu orang. Kalau Sabtu saya Minggu membantu. tidak konflik of interest. Ha-ha. Iya kan? Nanti kalau konflik of interest kan susah. Kalau saya pakai uang saya, kan nggak ada yang pusing. Iya Tidak sih. perlu pakai di audit. Iya kan? sih. Jadi nggak ada perlu pertanggungjawaban. Di kantong saya ada berapa, saya boleh bagi-bagi. Kalau uang negara, coba lihat. Kamu lihat tuh, yang baru-baru saya sidang tuh, nyawer penyanyi dangdut pakai uang negara. Oh iya juga ya. Iya kan? Masa kita harus begitu? Benar Iya kan? juga ya. Kita nyawer tenaga semua yang kita sawer. Alhamdulillah duit saya masih putih, Pak, sampai sekarang. Iya. Saya nggak mau abu-abu atau hitam. Iya benar sih. Kalau misalnya duit sendiri ya udahlah terserah kita mau ngasih ke siapa ya. Nah, Gitu. itu sadako. Tapi kalau uang negara disadakoin, itu korupsi namanya. Oh gitu. Oh iya dong, nggak boleh Pak, dong. kalau Harus uang ada negara, programnya. Kalau nggak ada programnya nggak bisa. Aku penasaran nih Pak. Kalau misalnya nih pejabat dia sedekah pakai uang negara, itu nggak boleh? Nggak boleh kalau nggak ada aturannya. Kalau misalnya nih kita bansos, dia sedekah kepada rakyat, itu kan ada keputusannya. Iya kan? Itu boleh. Tapi kalau yang di luar keputusan, kalau saya kan orangnya suka jalan, lihat orang di mana saya lihat empati, simpati, saya kasih. Kan nggak boleh uang negara dipakai begitu. Kalau misalnya sudah sesuai aturan segala macam Pak, yang dapat pahala siapa? Negaranya? Negaranya. Oh bukan yang... Pengurusnya juga yang menyalurkan asal amanah, dapat pahalanya. Oh asal nggak dikorupsi ya? Asal nggak dikorupsi. Kalau dikorupsi, kesian rakyatnya. Rakyat dikasih misalnya 10, nyampainya cuma 1. Yang 9 dikantongin sama pejabatnya. Kan susah. Iya sih. Ya kalau Bapak sih saya percaya nggak gitu ya, karena duit Bapak banyak ya. Nggak juga lah. Cuman maksud saya gini lah. Satu, saya dari awal memang kepengen tidak membebani negara. Saya kepengen ada rasa satu bangga sendiri kalau saya bisa mencari untuk kebaikan negara. Nah, sebagaimana kita lihat kan orang-orang yang beragama saat ini, banyak orang-orang yang mencari keuntungan dari agamanya. Saya mencari kekayaan untuk kepentingan agama saya, mengharumkan nama agama saya. Saya cari dari uang saya untuk mengharumkan nama agama saya. Saya tidak mencari dari umat saya bisa aja buka rekening, oh tolong nih umat, tolong sumbang ke sini. Kamu boleh cek, saya tidak pernah masang nomor rekening. Bahkan kamu tahu, aku tahu, yang di Desari ada berusaha masangin nomor rekening, langsung ingat. saya minta dikeluar, nggak boleh. Iya, aku ingat. Jadi di masjid Bapak tuh juga memang semua dari uang pribadi Bapak. Karena aku tahu karena aku kan ikut ngebantu ya Pak ya. Iya. Jadi aku kayak, oh iya benar ya, dari duit Bapak mulai dari arsitek, mulai dari bangunan atau apa. Kalaupun ada yang datang mau nyumbang, pasti Bapak langsung bawa aja barangnya, bawa semen, bawa ini, bawa ini, udah. Betul. Gitu. Dan Bukan kayak nerima, jadi kayak satu-satunya masjid yang saya kelola yang tidak ada kotak berjalan, orang lagi mau sholat dengerin iya nggak ada Pak. Nggak ada yang keliling. Nggak ada, Bapak adanya yang kayak berangkas itu Berangkas, ya? betul. Saya taruh berangkas, satu. Yang mau kasih sadako infaknya silakan. Kalau enggak pun juga nggak dipermalukan. Alhamdulillah, tapi ternyata. Biasanya nih, misalnya dulu sebelum kita pakai berangkas, kita pakai kotak. Misalnya sebulan dapat 10 juta. Iya. Sekarang dengan kita tidak pakai kotak, sebulan bisa dapat 20 juta. Masa? Malah lebih banyak? Betul. Oh gitu. Jadi memang luar biasa lah. Jadi sekali lagi nih Pak, saya iseng nanya aja, kalau untuk jadi pemimpin atau apa, itu ya sampai sekarang Bapak belum kepikiran lah. Kan kalau yang namanya gubernur DKI kan sekarang banyak calon. Iya banyak Pak, siapa aja tuh calonnya? Ada siapa? Ada Pak Anies. Itu udah dicalonin semua belum sih Pak? Aku kan nggak gitu ngikutin Iya, ya. digadang-gadang.
digadang-gadang. Ya, Siapa Pak Ahok? Ahok, Pak Anies, Anies. Pak RK, Saroni. Dari Golkar lagi Erwin Aksa. Udah 5 ya? Udah 5. Oh, kalau misalnya maju banyak gitu ya? Enggak juga. Kalau ada sama Bapak 6 gitu? Enggak, saya mah enggak lah. Cuman kita berharap kalau gubernur-gubernur nanti yang terpilih di DKI. Iya, apa Pak yang harus dilakukan? Iya. Kan kita tinggal Jakarta nih. Iya. Yang paling tidak sebagai rakyat. program Jakarta nih apa sih? Jakarta Jawa Barat tuh programnya sama, yaitu apa? Kemacetan. Iya Pak, ampun Pak, saya capek lupa kemana-mana Kemacetan. di Jakarta. Kamu tahu dari Pastur aja tuh kalau mau masuk ke dalam kota bisa 1 jam. Iya. Ya. Loh, dari Sama Jakarta, Pak, di sini Pak. Kita Mau kemana? dari Semanggi Heeh. mau ke jalan di Ponorogo, stuck di Hotel Indonesia bisa setengah jam. Jadi bisa Iya, 45 menit. Heeh. Jadi kayaknya pemindahan Jakarta ke IKN juga tidak membuat kendaraan itu tidak macet kalau menurut saya. Ya karena pusat ekonomi masih di sini. Pusat ekonomi di sini. Makanya harus ada program yang komprehensif, yang terpadu, yang benar-benar berani dijalankan. Jadi kepala daerah itu bukan harus takut kepada atasan atau takut kepada pengusaha. Dia harus takut kepada ketidakbecusan dianggap oleh rakyat yang memilihnya. Itu yang dia harus takut. Kalau dia takut sama atasan, takut sama pengusaha-pengusaha, nggak akan jalan program itu. Jadi harus lillahi ta'ala, nothing tulus. Jadi bikinnya gimana Pak? Bikin jalan lagi gitu supaya nggak macet Pak? Saya pusing Pak di Jakarta Pak. Oh iya, kalau Saya nggak pernah keluar rumah jadi. saya rasa konsep yang paling bagus, apakah nanti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies, Pak Ahok, ya kan Saroni atau Pak Erwin Aksa nanti mungkin dari Golkar, saya menganggap bahwa kemacetan Jakarta harus segera diurai. Kalau tidak diurai, ini udah jadi stuck semuanya kemana. Bayangkan saya kemarin dari Sunter, saya dipanggil Menteri PU waktu tanggal 8. Itu saya bisa 1 jam 45 menit. Can you imagine berapa borosnya? Terus sampai saya yang boros mungkin bisa oke lah saya cover, saya ada bensin dari kantor atau apa. Yang nggak tahan kebelet mau kencing. Iya. Pakai botol dong Pak. Makanya susah juga. Akhirnya begitu sampai kantor PU, saya bilang sama ajudan, maaf saya ke WC dulu. Iya. Oh, saya kencing dulu. Enggak, masalahnya gini ya, kalau saya sih Pak, saya kan juga kerja Pak, jadi saya tuh ngerasa tuh kalau kemacetan tuh kerugiannya tuh banyak banget. Soalnya waktu saya kerja di Singapura, 1 hari saya bisa pergi 5-6 meeting. Dan itu gak pernah masalah, karena saya dari satu tempat ke tempat lain 10-15 menit nyampe. Dan itu saya hemat, saya pakai MRT gitu loh. Sedangkan di Jakarta tuh 1 hari 2 meeting aja kita udah capek banget Pak. Karena perjalanan 1 jam, pulang pergi 1,5 jam pulang pergi lah. Meeting 1 jam. Belum nanti ada orang telat karena macet, segala macem. Itu kita udah gak produktif gitu loh secara pekerjaan. Jadi menurut aku kemacetan tuh juga bukan cuman masalah kita penat di jalan, tapi juga efek banget ke ekonomi. Terus udah gitu makin banyak mobil di jalan kan mau nggak mau makin polusi Pak. Nah, gitu loh. Kalau diurai itu solving a lot of problem loh, ekonomi. Harus diurai. Saya sudah coba mulai mengurai. Perusahaan saya membangun double decker. Jadi jalan tol yang sekarang di Ancol Tanjung Priok itu kan single decker di atas kan, bukan at grade, bukan di tanah, di atas. Ini aja sudah macet. Iya. Bayangin dari Sunter mau ke Pluit juga bisa 2 jam. Iya. Walaupun gede lewat tol. semua lagi. Iya, truk-truk semua. Nah, sekarang kami lagi bangun di atas jalan tol yang sudah ada. Elevated. Iya. Dari Priuk sampai Pluit 9,7 kilo. Investasi kami 17 triliun. Iya, aku tahu. Jadi 1,7 triliun per kilometer. Iya. Tapi saya yakin begini ini jadi, insya Allah pertengahan tahun 2025 sudah bisa dimanfaatkan. Ya mudah-mudahan doain aja. Dan itu akan mengurai kemacetan dari yang biasanya di Ancol, Jembatan 3 semua. Orang yang mau langsung ke airport kemana, nggak akan ada macet. Nah gubernur-gubernur yang nanti yang akan datang harus berani. Terutama dari jalan Pluit sampai Gatot Subroto, itu lewat Grogol, bikinin lagi double decker di atas. Soalnya sekarang kita jalan tol aja tetap macet. Tetap macet, nah Mas, itu jalan tol. Di dalam kota, coba dibikin flyover. Atau dibikinin jalan tol kalau perlu. Jadi, jalan tol yang boleh lewat itu adalah mobil listrik. Ya kan? Mobil listrik dan jalan tol yang bayar. Nanti kendaraan umum
motor, taksi, bus, semua dibawa. Yang kendaraan, yang pengusaha, dia harus pakai mobil listrik, dia baru boleh lewat tol itu. Oh, Ya jadi kan? sebenarnya mobil listrik tuh bagus ya Pak ya, mengurai polusi. Satu, ngurai polusi, kedua kan orang yang mampu. Dan Iya. orang yang mampu kan dia mau cepat. Kalau mau cepat dia manfaatkan tol di atas itu. Oh iya. Nggak pemerintah aja yang bikin, nggak perlu swasta. Jadi bukan saya nganjurkan tol, terus saya kepengen ngelola itu. Enggak, Ya. negara bikin. Terus pendapatannya buat ngelola kemacetan ini. Terus nanti duit dari pendapatan tol dibeliin bus-bus semua yang bagus. Dan semua warga itu disuruh naik bus. Seperti di Singapura, MRT. Iya, Kita iya. kan nggak mungkin MRT karena semua udah sekarang gedung-gedung tinggi Iya. tanahnya, udah lahannya nggak ada. Nggak bisa di banyak tempat lah. Nah, itu makanya dibikin bus-busnya yang bagus. Ya kan, kayak busway, oke, udah bagus. Alangkah indahnya kalau lebih bagus lagi. Dan bahkan pejabat kepala daerah yang akan jadi, kita lihat di Australia, naik bus nggak bayar. Oh iya sih, benar. Ya, di Perth naik bus nggak bayar. Ya, yang penting warga negara. Ya, kalaupun mau bayar juga disubsidi oleh negara murah sekali, Iya. sehingga orang berlomba-lomba naik bus dan juga banyak busnya. Ya, nah kepala daerah harus bisa mengurai kemacetan, harus bisa mensejahterakan rakyatnya, misalnya dengan transportasi disubsidi atau gratis, terus sekolah, rumah sakit, sekolah kalau bisa digratisin semua. Iya, Terus ibaratnya. BPJS dilengkapin. Sekarang kan bayar murah. Syukur-syukur kalau bisa lebih murah lagi atau gratis. Iya. Sakit tuh mahal dan nggak enak. Iya, Dan kan, rakyat nggak nggak enak. mungkin dia mau sakit. Nggak ada yang mau, Nah, Pak. terus satu lagi, jangan lupa. Para pekerja migran yang turun di airport di ibu kota harus diberi karpet merah dan langsung jangan diganggu. Oh, Itu iya. harus diperhatikan karena itu adalah pahlawan devisa kita. Iya benar. Jadi Pak. kota-kota besar kayak Surabaya, ya kan, kayak Bali, kayak Jakarta yang pelabuhan internasional, ya, airport internasional, itu harus memberikan karpet merah. Dan Pak Erlangga waktu itu 2 tahun lalu ketemu kami dengan pekerja migran di Singapura. Pekerja migran itu sudah bicara kesulitannya bahwa mereka bawa handphone waktu mau bekerja di sana. 5 tahun kemudian selesai kerja, mereka pulang, emailnya diblok, mereka harus bayar 2 juta. Kan kesian handphonenya aja, handphone jadul. Mungkin harganya cuma 500-600 ribu. Saya akhirnya dengan Pak Erlangga, saya bilang, Pak, ini kan rakyat kita juga, Pak. Kenapa sih kita nggak kasih gratis aja, Pak? Handphone baru juga nggak apa-apa. Akhirnya kayaknya dirapatkan dengan Bapak Presiden, beberapa bulan lalu keluar surat keputusan. Semua email buat PMI dibuka semua dan handphone boleh bawa 1. Tapi aku ini ya Pak ya, mungkin nggak banyak yang tahu ya, aku kan suka ngikutin kegiatan Bapak ya. Bapak tuh memang, ini dari pandangan aku ya, Bapak tuh amat sangat peduli terhadap pekerja migran Indonesia yang di luar. Ini mungkin nggak banyak yang tahu, waktu itu Bapak tuh pernah ke Jepang. Ya kan? Dan itu juga bukan yang kayak dikontenin atau diinin, nggak ada media, nggak ada apa. Karena PMI Jepang banyak yang main ketemu Bapak. Terus aku inget banget nih karena aku yang booking nih ya. Ini aku masih saksi hidup. Dia bookingin para PMI, dikumpulin, dipesenin hotelnya semua dibayarin, diajak jalan-jalan. Dan dikasih tiket dari semua Iya, dari jadi kan daerah-daerah. di Tokyo kan Bapak kan. Mereka dari daerah Mereka ada luar yang Tokyo. dari kota-kota ini dibeliin tiket sama Pak Yusuf, dikumpulin, dipesenin hotel, diajak jalan sama Bapak sama Tante Lena, keliling-keliling happy-happy liburan. Makan enak. Makan enak, udah. Wagyu yang prime. Abis itu Bapak pulang ke Jakarta. Nggak Dan ada itu nggak pernah ada yang tahu gitu loh. Maksudnya aku ngelihat di luar itu juga Bapak waktu itu pernah ke Singapura kayak 2 kali loh Bapak loh. Di Singapura 3-4 kali. 3-4 kali ya. Di Jepang 2 kali. Ketemu pekerja migran, bukan kayak ada agenda apa, cuma makan-makan aja gitu loh. Orang sempat suzon saya mau nyalek atau mau nyari popularitas. Iya. Enggak ada apa-apa. Padahal sering itu kegiatan sehari-hari. Emang berbuat gitu. baik harus kasih lihat orang, Ya, harus enggak, dibuat cuman- konten kan nggak perlu. Enggak, cuma mungkin mungkin orang nih makanya kok Biarkan aja Allah gitu yang loh. tahu. Iya. Iya kan? Cuma kenapa Bapak sangat peduli sama pekerja migran, Pak? Gini. Nggak usah pekerja migran. Asisten rumah tangga kita aja. Kita harus angkat topi sama mereka. Kalau mereka mau cari duit enak, mereka bisa macam-macam. Jadi pekerja malam, Ya. ya kan? Atau yang
jadi dancer bisa. Tapi mereka mau kerja dengan halal dengan baik. Sama. Pekerja-pekerja migran yang keluar negeri juga mau cari duit yang halal, yang baik. Dan perjuangannya mereka bisa kok kalau mau cari jalan pintas gampang. Tapi mereka mau banting tulang. Dan yang saya lihat semangatnya, mereka mempelajari budayanya, bahasanya. Akhirnya mereka itu semua pas pulang, itu semua paling tidak bisa bahasa, bisa nabung. Kalau nggak dibohongin nih, kadang-kala pas pulang saya suka sedih gini loh. Dikerjain katanya di bea cukai, di Pak, itu lagi heboh loh Pak. Dan calo, makanya saya bilang, saya pernah kok dikerjain juga di sekelas Yusuf Hamka. Yes, makanya. Tapi saya nggak mau ngelawan, saya cuma datang nanya, Pak, email saya dibuka di sini bagaimana? Kan dia bilang ini bawa handphone, iya. Saya bilang, oh bayar, katanya 5 juta. Oh saya bilang nggak deh, nggak apa-apa, saya nggak usah pakai email. Saya bilang gitu. Saya nanti balikin lagi, saya beli di sini aja, saya bilang. Karena menurut saya nggak wajar. Kalau dia 1 juta, 2 juta, wajar. Tapi kalau udah 5 juta, saya pikir mereka ini main asal lihat di medsos. Harga sekian, patokan sekian. Itu nggak boleh dong. Lu harus ada appraisal yang benar-benar profesional dan objektif. Gini deh, pemerintah harus buat aturan yang memudahkan. Kalau yang menyulitkan, rakyat kita ini cukup cerdas. Akhirnya mencari jalan lain. Iya, kita kan suka cari alternatif. Nah, itu akhirnya cari alternatif. Begitu dikunci, dia cari alternatif yang murah meriah. Jadi lebih ke komunikasinya juga harus benar lah gitu. Maksudnya kita jangan cuma percaya tim kita, tapi dengerin juga dari yang... Bukan hanya komunikasi, nuraninya juga harus ada. Ya, jangan otaknya pinter, nuraninya nggak ada. Ini kita, makanya kalau jadi pejabat harus lengkap. Makanya saya takut saya nggak punya lengkap. Otaknya ada, nuraninya nggak ada, adabnya nggak ada. Wah, susah. Otak, nurani, sama adab. Oke. Jadi kalau kita semuanya mau jadi pejabat, semua orang banyak yang mau jadi pejabat. Tapi harus mengukur baju di badan, kalau menurut saya. Ya, semua orang mau menikmati jadi pejabat, kenapa? Dapat gajinya gede. Iya sih. Fasilitasnya gede. Iya, mobil dapat ya. Semua mendadak kayak orang dapat lotre. Iya. Ya, pengawal macam-macam. Ajudan macam-macam. Rumah kasih rumah dinas. Dibayari oleh negara. Pensiun masih dapat duit pensiun. Pensiun dapat. Ya kan? Jalan gagah. Protokol semua yang aturin. Turun dari airport, udah dijemput semua. Kayak Bapak kalau jalan cuma sama saya. Ajudannya Olivia. Saya nggak pusing. Karena buat saya, ya begitu mereka tidak terpilih setelah 5 tahun kemudian tidak terpilih lagi. Kadang-kala di reshuffle, mereka bisa post power syndrome gitu. Bingung mereka. Biasa jalan pakai mobil 4-wheeler, begitu nggak kepilih lagi, macet-macetan. Kalau saya kan gampang, begitu macet, panggil ojek, saya kagak ngerti online karena saya nggak pernah email atau apa. Udah sini, ojek. Apa? Pakai itu aplikasi apa lagi? Kagak. Gue keluarin 200.000. Lo mau nggak? Berhenti semua. Iya, berhenti semua. 200.000. Aku udah tahu gaya Bapak keluarin 200.000. Gue nggak ngerti pakai aplikasi. Saya tahu itu kemahalan. Satu. Tapi saya harus bayar kebodohan saya nggak ngerti aplikasi, satu. Kedua, saya mau sedekah juga kepada orang yang nolongin saya. Udah saya kasih 200.000. Paling kalau pakai aplikasi 25.000. Iya benar sih. Udah, itu benar aja paling. Iya ya. Oke. Tapi kita melihat ya, Indonesia ke depan pasti akan lebih baik. Pasti lebih baik ya Pak ya. Amin. Pak, ini gayanya agak beda, celana kargo, sepatu Hermes Pak. Hermes, Hamka nih. Hamka itu. Hamka. Itu bukan Hermes ya. Salah ya. Ini saya. Ada tadi Hermesnya. Orang pikir Hermes. Emang bukan? Ya karena gantungannya kan saya. Jadi orang pikir Hermes. Oh gitu. Oh mahal saya beli. Berapa? Bapak di mana belinya? $1.500. $1.500. Wow. Euro. Kira-kira. Pound sterling. Oh, salah. Berapa? Ayo. Gimana? Ini saya kemarin pakai ke masjid. Orang-orang bilang, Pak, ntar sepatu Hermesnya hilang. Bodoh amat hilang. Tuh nggak ada mereknya, nggak ada Hermes. Itu kagak ada. Jadi apa ini? Ini Bangkok. Oh, beli di Bangkok. Bangkok. Pasar pasti. Iya, 1.500 Baht. Jadi uang sini sekitar 500-600 ribu. Tapi kulit enak, lagi. Kulitnya enak Ini kelihatan gitu. sih. Iya. Hermes.
Wah. Ternyata H tuh nggak selalu Hermes ya, bisa aja Iya, Hamka. Hamka kan makanya Haji. Bapak ada aja, kenapa sih Pak? Bapak tuh kenapa sih, banyak orang yang nggak tahu ya kelakuan Bapak tuh kadang-kadang suka emang, maaf ya Pak, aneh bin ajaib Pak. Iya, gini. Kenapa sih Pak? Gini, memang agak aneh. Saya juga kadang-kala agak aneh begini loh. Saya kadang-kala buat beli buat saya sendiri, saya kalau mahal-mahal kayaknya gue senangnya pilih yang murah tapi bagus di badan gue. Kalau mahal udah pasti bagus di badan saya. Udah nggak ada seninya. Ada kepuasan sendiri Iya, gitu ya? nggak ada artnya. Jadi kemarin saya ada beli baju tangan panjang. Pas saya liwat di Irlandia waktu bulan April kemarin. 10 euro saya bilang. Bagus nih, saya pegang cotton. Beli 8 saya. Beli 8. Terus yang lucu gini, ada celana kargo. Iya nih, tumben banget celana kargo, nggak pernah aku lihat Bapak pakai celana kargo, aneh banget. Ditulis di tokonya, all item 10 euro katanya. Saya bilang, cari dong celana kargo. Dapat satu 10 euro. Begitu saya lihat lagi yang bagus lagi, 59 euro. Ya. Wah, saya bilang, udah beli dah yang 59 juga, average down. Jadi 60, 59 tambah 10, 70. Jadi kalau bagi dua, 35. Jadi saya dapat 2. Nah, kemarin saya beli di Jepang. Saya lihat di Uniqlo itu. Saya lihat berapa duit? 300.000 katanya. Diskon. Udah beli 3 deh. 900.000. Tahu-tahu dapat tax refund. Jadi 800.000 3. Jadi 270.000 ya. Lumayan. Nah, jahitnya aja di sini nggak dapat. Iya sih. Gitu. Bener. Saya perlu celana kargo begini. Buat kalau saya ini. olahraga, coba kamu tebak bisa apa karena banyak kantongnya. Bisa buat naruh duit saweran. Iya. Itu. Nah, kadang-kala nyawer, kita nyawer. Ya. Itu juga seikhlas kita, nggak usah pusing. Orang mau ngomongin, 10.000 pelit, 20.000 pelit, bodoh amat, Gila, nggak pusing. orang pada gak tahu ya. Kan saya yang ikut nuker duitnya ya ke bank ya. Itu sekali nuker udah berapa ratus juta. Saking aja mungkin yang ke video cuman paling 20-30 orang ya. Dia nggak tahu kali ya Pak ya, yang nganter itu berapa banyak Yang ya Pak saya ya. kasih satu kampung, jadi itu Iya, kasus yang 10. Sorry ya Pak ya, dia nggak tahu ya. Ini tuh story nih ya. Kemarin ada orang, ini nggak pernah di video, nggak pernah apa, dan saya ikut ngurusin. Ini saya saksi hidup nih ya. Ada orang mau kuliah, udah setengah kuliah, nggak bisa, anak UPH. Ingat ya Pak? Dia datang, terus dia minta tolong, terus akhirnya uang kuliahnya sampai dia lulus beserta kosnya segala macam itu dibayarin, dan itu nilainya 130 juta itu dibayarin sama Pak Yusuf. Dan yang kayak gitu nggak pernah dikontenin gitu loh. Dan maksud aku kayak terus tiba-tiba Bapak nggak nyawer 10-20 ribu, orang komplain gitu, kayak kenapa orang gitu tuh ngeliat tuh negatifnya banget gitu loh, padahal mungkin banyak hal baik di belakang yang Bapak lakuin yang orang tuh nggak tahu. Itu aku jujur, aku ngeliatnya tuh aku cukup sedih karena aku baca komennya dan aku tahu Bapak orangnya kayak gimana. Gila, itu di momen yang waktu itu Bapak masih, Pak cepetan transfer, itu dia mau kuliah, dia nggak bisa kuliah, nanti dia nggak bisa ujian. Anak hospitality di UPH, inisial depannya J, aku mau sebut, dan dia masih sampai sekarang ngirimin makanan kadang buat aku, kadang buat Bapak, iya kan? Dan saya telepon sama yang punya Pelita Harapan. Iya, aku tahu di depan aku Pak. Gitu kan, tolong dong bantu gitu loh. Maksudnya ini orang nggak dikenal, kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba ya udah, aku kayak, hah? Ini masalah kemanusiaan saya bilang. Iya, dan yang kayak gitu kadang-kadang kita juga nggak perlu publish terus karena kan apa ya, karena mungkin dia juga punya keluarga, mungkin dia malu, dia apa gitu kan, kita juga nggak perlu publish. Dan aku tahu waktu itu Bapak pernah bayarin kayaknya PMI yang di Jepang ya, kuliah lagi ya. Dia mau kuliah lagi, terus akhirnya ada yang kuliah, ada yang masuk rumah sakit, istrinya mau melahirkan BPJS-nya, terus ada orang yang sekolah di sekolah agama, ijazahnya ditahan sehingga dia tidak bisa lanjutkan. Saya kirim orang tim untuk ambil. Maksudnya dari segitu banyak, terus nanti komenannya adalah, wah, gue kira sekelas Yusuf Hamka kalau nyawel gini, yang dia nyawel ratusan juta tuh aku lihat doang sendiri gitu loh. Itu aku kayak, hah, kenapa sih orang kok ngelihatnya kayak gitu loh. Maksudnya ini kan juga kita, maksudnya Bapak, aku tahu kalau Bapak lagi nyawal itu bukan kayak lagi sedekah, lagi bantu orang, cuma kayak lagi, oh iya lagi rame supaya happy kita bisa minum bareng, oh iya. Saya cuma nyenengin anak-anak kita, adik-adik kita. Iya gitu loh. Apalagi kalau setiap Jumat Bapak di masjid tuh, saya tahu banyak banget yang ngantri Pak. Iya. Saya kadang sampai kayak,
kenapa sih kok semua pada ini kan Bapak kan masjid sebelah kantor, kadang Bapak kesana kerja, kita juga sebagai yang kerja juga pengen aduh nggak enak nih ada tamu ada apa, tapi dia sibuk nyalain segitu banyak orang gitu loh. Kan orang berpikir 10.000 tuh bisa dapat nasi sama telur loh. Bukannya 10.000 tuh nggak bisa dapat nasi sama telur loh. Kira itu duit gratis loh Pak. Dan duit gratis dan gini. Dan nggak pakai effort loh. Dan nggak ada, iya bener nggak ada timbal balik. Jadi gini, yang 10.000 itu pas kebenaran, pagi itu saya ke makam orang tua saya. Saya tidak bermaksud sedekah. Iya. Saya ada duit. Saya bawa 2 juta, 10.000-an. Kalau saya bagi seorang 100.000 yang dapat 20 orang. Iya, betul. Ya, saya lihat satu kampung itu semua nunggu. Iya. Terus saya bilang, bagaimana nih, mau dibagi buat orang per orang, apa anak kecilnya nggak usah? Enggak Pak, semuanya rata katanya. Semua rata, 10.000 ya seorang. Mereka yang seneng. Dan kalau di Bogor itu di Gunung Gadung dekat makamnya orang tua saya, nasi pakai telur cuma 6.000, nasi uduk. Jadi dia bisa 4.000-nya bisa buat beli coklat, buat apa. Jadi ibunya, anaknya yang ngorok juga kita kasih sama dan kita kasih, dan duitnya memang cuma segitu, nggak prepare mau sedekah. Mungkin orang tuh berpikir kalau Bapak kemana-mana karena Bapak tuh orang kaya jadi kemana-mana bawa duit 1 ransel kali ya, isinya cash kali ya. Enggak lah, saya biasanya bawa kredit card aja. Iya, kalau duit mah sekarang, aduh Pak nggak usah Bapak lah Pak, Bapak tanya anak sekarang yang Gen Z, milenial, bawa cash 20.000 aja belum tentu ada. Semua pada pakai QR. Jadi kalau orang ngomongin kita pelit, bodoh amat. Duit-duit kita kagak pusing, duit gua putih bukan hasil korupsi, gitu aja, ya kan? Halal, lu terima duit gua kagak ada ujungnya, nantinya nggak bakal diperiksa, ya kan? Duit gua halal putih, tenang aja. Iya, kalau saya ngasih sawelannya duit nggak bakal dipanggil lu. Jangan sampai ada yang penyanyi dangdut yang dipanggil KPK lu gara-gara duit korupsi lu. Kalau lu kagak ada, tenang aja, aman karena duitnya putih. Duitnya putih. Pak, jadi terakhir nih Pak, apa sih yang Bapak inginkan dalam hidup nih ya Pak ya? Tadi kan aku coba menggali Bapak tuh, jadi pejabat nggak mau, jadi pengusaha yang udah sukses. Terakhir sama Denny tanya apa sih yang Bapak inginkan? Cucu. Udah OTW nih. Iya. Faisal sama Noy lagi mengandung nih, OTW nih. Aduh, aku juga seneng banget congrats ya Pak ya. Apalagi Pak? Donasi yang lebih lengkap. Apa tuh? Emang saya kurang lengkap? Masjid udah. Apa nih Pak? Donasi yang lebih, termasuk saya donorin. Saya udah bilang sama nyonya sama anak-anak, badan saya ini mata, kuping, jantung atau apa semua kalau nanti saya meninggal kasih. Nggak ada masalah. Jadi boleh donor gitu? Boleh. Di Indonesia boleh? Ya, saya pikir boleh, donor mata aja boleh. Oh gitu? Iya. Ginjal apa gitu? Iya, kasih aja nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya udah tua, udah ini, udah waktunya lah ya gitu. Iya. Ya saya doain Bapak tetap umur panjang, soalnya Bapak, saya tahu Bapak banyak berguna untuk banyak orang, kan saya ngelihat ya. Kita harus umur panjang, karena apa? Saya ini melihat seorang pemimpin negara tetangga yang baru pensiun, Mahathir Muhammad, umurnya hampir 100. Gila ya? Ya, makanya untuk orang-orang kita jangan berpikir pensiun. Orang kita kalau udah 58 nggak dipakai oleh pemerintah, kesian. Padahal sampai umur 70 juga masih bisa kita kerja. Betul. Tapi makanya kalau kita kan selalu berpikir nanti pensiun saya mau jadi ini, mau santai, mau apa. Jangan. Kalau kita tidak bergerak nih, dalam seminggu aja kaki kita lumpuh, otak kita juga lumpuh. Kita nonton TV enak, tidur-tiduran, itu sumber penyakit. Jadi kita harus tetap bergerak, berpikir umur panjang, ya itu kalau sayang sama anak cucu, kita harus tetap bekerja. Coba kita lihat Singapura tetangga kita. Sekarang orang-orang 80 tahun pun dikerja di airport, apa segala macam. Karena mereka masih punya tenaga, masih punya ini, dan harus orang tua itu harus ada kesibukan. Iya betul. Ya kan, nggak boleh nggak ada kesibukan. Begitu nggak ada kesibukan, semua otak lumpuh, badan lumpuh semua. Iya sih. Aku ingat banget sih Bapak sering banget ngomong sama aku ya. Kamu inget ya, jangan pernah males, jangan pensiun cepet-cepet. Jangan, maksudnya kerja ya sampai umur berapapun, kamu kalau mau kerja ya kerja aja gitu. Otak kita tetap cerdas. Iya. Makanya aku tuh ngerasa aku lagi hamil nih Pak. Terus aku kayak mungkin agak kurang produktif, karena kan aku hamilnya juga susah, Bapak tahu lah, Bapak ikutin perjalanannya lah. Terus
aku bingung mau ngapain, makanya aku pikir, lu gangguin Pak Yusuf kali ya, ajak podcast kali ya, gitu kan. Ini kan juga bagian dari pekerjaan, bener kan Pak? Otak saya tuh mikir loh, ngomongan Bapak tuh saya ngerasa kayak, oh ada ketiga juga ya omongan-omongan Bapak dulu gitu. Jadi keinget-inget lagi gitu loh. Yang pasti saya ajak makan enak. Yang penting pasti ajak makan Dan enak. hari ini Suka dikasih duit jajan gitu kan. iya kan. Kemarin kita makan yang buffet. Buffet iya kan? di Shangri-La. Iya. gitu. Hari ini, waduh, tengkleng. Sate kelatak. Iya, sate kelatak. Ini sama makan di tengkleng. tole nih. Tole, iya. Waduh, enak. Dia punya satenya, gulainya mantap. Waduh. Iya. Jadi kalau kamu tanya saya apa yang saya mau lagi, Apa? saya mau negara ini bersatu dengan keanekaragamannya. Tidak Iya ada sih. lagi perbedaan maupun suku maupun agama. Udah. Bapak tuh aku ngelihat memang kayak duta keberagaman Indonesia. Udah segala macem, udah sipit banget, putih banget, Chinese banget, Muslim, terus pembina kelenteng, iya, Iya. punya masjid, iya, Iya. keluarga Bapak juga berbagai macam agama gitu. Contohnya aku aja, aku kan Kristen Pak gitu loh. Bapak sambut dengan baik gitu loh, nggak ngeliat. Terus aku juga ngeliat di perusahaan Bapak, direksi dan lain-lainnya, terus semua ada yang orang Bali. Bapak nggak melihat yang kayak, oh ini harus sama atau apa gitu kan. Yang penting performance gitu kan. Bapak ngeliat, oh keberagaman, aku belajar itu juga sih dari Bapak. Gini, kita beda agama, beda suku, tapi kan kita saudara kemanusiaan. Iya betul. Ya. Ya, tapi kan nggak semua pikiran gitu Pak. Kalau Iya. saudara mesti seagama katanya Pak. Nah, enggak juga. Padahal ya, kalau kamu tahu ya, di Islam itu tuh ada kata-kata yang paling bagus. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam semesta dengan isi-isinya. Jadi bukan hanya khusus rahmatan lil muslimin gitu, untuk muslim. Enggak. Bapak nggak mau jadi ustadz aja Pak. Enggak. Kalau saya jadi ustadz, ntar kesian teman-teman saya yang ustadz, ntar kalah bersaing saya nanti. Iya Pak, katanya lagi ada inflasi ustadz oleh Pak. Iya, makanya. Jadi saya nggak boleh bersaing dengan mereka. Mereka nggak boleh jadi kompetitor. Saya nggak boleh jadi kompetitor mereka. Jadi ya kita doakan Indonesia ini negara besar. Karena kalau kita masih rasis, ya kita nggak akan mencapai Indonesia emas. Kamu harus tahu, di Islam itu Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad yang ngomong, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Oke. Itu ada itu. Terus satu lagi, Rasulullah pernah pesan kepada sahabatnya, kalau saudara-saudara kita dari kaum Kristen Najran datang meminta tempat ibadah, buatkan, dan itu bukan berupa hutang. Iya, saya kemarin baca berita cukup sedih sih, ada yang lagi beribadah rosario atau apa gitu ya. Terus dibacok itu Jadi saya stop, pikir sedih banget. penafsiran Islam yang salah. Itu tidak boleh. Semua agama cinta kasih. Kalau sudah mengganggu agama orang lain, itu tidak boleh. Demikian pula juga dari teman-teman Nasrani yang Katolik kemarin itu, saya jelas tidak membenarkan itu teman-teman saudara Muslim mengganggu mereka. Tapi saya juga tidak membenarkan teman-teman Nasrani mengolok-olok agama Muslim, nggak boleh. Kita harus hidup berdampingan. Berdamping saya. Dulu saya dari Nasrani. Iya. Saya pindah ke Muslim. Saya nggak pernah ngejelekin agama lama saya kok. Betul. Iya. Ya kan, saya nggak ada masalah. Ya kan, yang saya merasa, oh ini saya lebih cocok aja. Udah. Tahu saya nggak pernah bawa-bawa agama yang dulu jelek apa, makanya saya pindah agama yang baru. Itu nggak baik. Orang beragama ini cuman cocok-cocokan. Oh, Tuhan gua, Nabi gua yang cocok adalah Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar sama Nabi Muhammad. Ya kan? Udah. Kalau mungkin teman-teman Nasrani, oh iya dia dengan Tuhan Yesus, dengan Nabi Isa-nya, ya kan sama juga. Buddha, oh mungkin dia percayanya, dia cocoknya sama Siddhartha Gautama, itu hak orang, hak individu yang tidak boleh diganggu-gugat. Ini harus ingat teman-teman beragama, nggak boleh lebih-lebih. Sudah kuno lah kalau masih berpikir gitu. Indonesia ke depan, kita harus saling bergandengan tangan, kita harus bersatu. Coba kita lihat Thailand, kita lihat Filipina. Nggak ada lagi masalah ras, mereka bersatu, siapa aja boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi tentara, dan kita bergandengan tangan supaya negeri kita ini besar, negeri yang gemari palojinawi, yang sumber daya alamnya luar biasa, harus dikelola dengan kebersamaan. Itu yang Pak, makanya kita perlu pemimpin muda, pemimpin adil. Nah, sektor hukum diperbaiki, itu supaya dapat keadilan. Nah, ini aku dari tadi ngobrol sama Bapak, aku nangkep ya, Bapak jadi pejabat nggak mau, masih kayak gitu, karena ya udah enak juga sekarang.
Terus tujuan hidup Bapak apa? Donasi lebih banyak, bahkan Bapak bilang sampai udah kalau dalam hidup terus nanti kalau misalnya udah mau selesai hidupnya sampai badan pun mau didonasiin silahkan gitu. Nah, aku pengen nanya satu nih Pak, terakhir pesan Bapak buat anak-anak muda sekarang, karena kita tuh dari tadi tuh aku dengar Bapak ngomong tuh banyak banget pelajaran buat aku ya, mungkin biar dirangkum. Apa gitu Pak pesan Bapak untuk Gen Z, Gen milenial yang kita emang agak berbeda dengan cara berjuang hidup kita beda gitu loh dengan yang seusia Bapak. Ya, anak-anak muda jangan berpikir cuma mau jadi pejabat. Gitu. Jangan pernah berpikir negara harus membiayai mereka. Justru dengan sumber daya alam kita, kekayaan alam kita yang luar biasa banyak, anak-anak muda ini harus jadi pengusaha. Oh gitu? Ya, nggak perlu jadi pejabat. Saya nggak perlu jadi pejabat. Dan saya yakin hidup saya lebih enak dari pejabat. Pejabat walaupun dia nggak korupsi, dia salah membuat kebijakan yang menguntungkan orang lain yang dia nggak kenal, itu korupsi. Oh gitu? Oh iya. Jadi anak-anak muda harus berpikir menjadi pengusaha. Dan harus 1+1, tidak boleh 2. Jadi Bapak? 1+1 harus 11. Pengusaha kan begitu. Kalau 1+1 2 itu namanya pekerja, karyawan kita. Udah SOP-nya, oh iya gue kerja, UMR gue segini ya, gue terima setiap bulan segitu. Tapi kalau semuanya jadi pengusaha nanti siapa yang kerja Pak? Kan nggak semua nasibnya sama, pasti kan. Kalau bisa kan, kalau sekarang mungkin dari seluruh rakyat Indonesia cuman 2% yang pengusaha, mudah-mudahan jadi 10%, jadi 20%. Dan kita akan punya pengusaha-pengusaha yang tangguh nantinya, bukan hanya yang main lokal, tapi go internasional. Itu. Nah, makanya saya bilang, pengusaha harus mulai bukan karena fasilitas. Kalau kena fasilitas, dia nggak akan sustain. Begitu fasilitas, rezim yang dia bersahabat yang memberi fasilitas tumbang juga dia. Karena dia dikolokin, dimanjain. Nah, pengusaha harus benar-benar jadi wira swasta yang tangguh dari mulai dia suffer sampai dia berhasil. Itu dia jalanin sendiri. Oke, jadi pesannya buat anak muda bukan cuma jadi pengusaha, tapi jadi pengusaha yang tangguh. Malah bukan jadi bergantung karena lagi enak aja jadi pengusaha gitu ya. Jadi penguasa. Jadi iya. Penguasa kan enak gitu. Iya tuh. Gaji dapat, tunjangan dapat, tukin dapat, dan biasa banyak disiasati. Kunjungan ke daerah dapat lagi uang perjalanan apa segala. Udah jangan yang begitu-gituan, jangan benar-benar usaha, benar-benar merintis lah. Iya, dan kalau mereka ngakalin begitu juga kan banyak kan. Ada departemen mana itu ngakalin uang perjalanan. Jadi setiap rapat dibawa keluar kota, kota. Ah, ini akhirnya begitu ketangkep, masuk penjara. Cari duit sendiri aja. Lu mau untung hari ini 1.000, ya kan? Halal. Lu beli barang 10 perak, lu jual 1.000, halal. Iya benar. Ya kalau di negara nggak bisa, lu masukin di barang 10 perak, lu masukin 1.000, korupsi. Oh iya ya, benar juga ya. Kalau pengusaha nggak apa-apa itu. Iya nggak apa-apa, kalau pengusaha nggak apa-apa. Kita dagang. Ini kan masalah adu pinter aja. Dia cari barang nggak ada, kita ada barang. Tapi dia kepepet, harganya saya bilang. Misalnya dia bisa Google, barangnya 100 perak, kan sekarang Google gampang. Tapi nggak ada, barang kosong. Saya punya barang, saya mau jual 1.000, itu kan hak saya. Iya. Iya kan? Dan saya bisa gain 900, itu hak saya. Bukan saya mencet orang berseorang, ini kan supply and demand. Iya betul, itu seninya dagang. Kalau di negara nggak boleh. Begitu diperiksa di medsos harganya 100, lu masukin 1.000, siapa yang ngambil untungnya? Padahal waktu itu kepepet. Nggak bisa buat kebijakan langsung, diskresi. Pasti ada korupsinya. Oke. Siap, thank you Pak. Banyak banget nih. Bayar ya? Enggak lah, Bapak yang bayar saya. Bapak duitnya lebih banyak. Ini anak saya yang paling nakal. Paling keras kepala. Emang nakal. iya? Iya. Enggak lah. Dan paling pelit. Enggak lah. Paling hemat, bukan pelit. Hemat. Kan saya diajarinnya sama Bapak, kita kalau pegang perusahaan itu mau floating, lama, yang penting panjang, itu harus efisien. Benar kan Pak? Betul. Kalau misalnya kita bolos di awal, tenggelam itu kapal. Dan kita disyukurin orang. Jadi kan saya belajar dari Bapak, berarti Bapak juga pelit dong. Saya selalu jangan bukan pelit, hemat. Iya, hemat. Efisien. Iya. Saya selalu janji sama teman-teman karyawan semua, anak-anak direksi semua. Saya buat peraturan yang ketat. Ya. Tapi saya jamin, ketatnya saya tidak membuat kamu gaji, terus di luar tanggalnya kamu baru terima. Ya, betul. Tertunda 2-3 bulan. Satu. Kedua, tidak ada debt collector di depan kantor atau nunggu di kantor. Nggak ada utang. Kita nggak ada utang semua. Dan saya
agak tidak populer memimpin kalian, tetapi nanti kalau proyek ini sudah jadi semua, insya Allah kita bagi bonus. Aku jujur sih Pak, kalau aku ngelihat dari cara kepemimpinan Bapak, itu karyawan-karyawan Bapak sampai anak cucu mau bekerja di situ tuh perusahaannya pasti masih ada. Ya. Karena cadangannya ada gitu loh. Karena saya nggak pakai duitnya juga. Iya, karena aku kan tahu Pak, aku tahu. Jadi kayak lihat, ini cadangannya ada, aku ngerti kenapa Bapak mengambil keputusan seperti ini, karena memang banyak yang harus dijaga dan ini tetap harus panjang gitu loh. Saya harus jamin bahwa Ribuan karyawan, pegawai loh. anaknya bisa ikut bekerja, cucunya juga ikut bekerja. Yang penting tidak ada cacat dalam arti kata ada korupsi, ada penggelapan. Iya, bukan masalah kasih pekerjaan sekarang enak banyak, habis itu selesai, terus nanti 30 tahun lagi terus anjlok gitu. Iya. Aku tahu Bapak udah mempersiapkan itu untuk jangka yang amat sangat panjang. Makanya kita develop, berkembang terus. Jadi kita sekarang ini program saya ya, setelah Ancol Pluit nyambung, terus dari Pluit Cengkareng. Oh ya, oke itu. Lewat PIK 2 sampai ke Airport Sutu, itu semua kita urai macet di situ. Syukur-syukur nanti gubernur kalau yang ada ya bisa jadi sparring partner saya. Saya buat jalur yang ke airport, mereka buat dalam kota. Waduh, itu jaringannya luar biasa. Jakarta akan nyaman sekali. Kamu jadi kontraktor. Kok jadi kontraktor sih Pak? Untungnya banyak. Nggak mau Pak, modalnya juga banyak, kamu punya duit Pak. Kalau gitu kamu jadi dirutnya aja ntar. Iya, gimana sih? Kontraktor nggak mau, jadi kontraktor Bapak nanti sih ditawar mulu. Oke, thank you ya Pak. Aduh, akhirnya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah. Ya, salam Denny ya.